Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dumateng para yai, para alim ulama, para asatidz ingkang tansah kita taati sedaya dawuh saha fatwa-fatwanipun. Dumateng para pepunden sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang werda warasa dawuh. Dumateng para nayaka pengembating praja lan pangayoming para kawula. Aparatur pemerintah kami tua kami nem Pak RT Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat khususipun sahibul hajah sahibul bait takmir Masjid Al-Hamid Al-Mukarram Dr. Fathur Rahman lan dumateng para undangan, para jamaah sekalian, para ibu, para bapak, para sederek sedayanipun ingkang rawuh dalu menika, ingkang tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala. Allahumma amin. Petak cinondra resik ing wardaya mangayu bagya rahayu wilujeng dian sastra wardaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku wau tak awali dari sebuah statement lagu yang diambil dari lagu aslinya. Sawangan kae sawangan, itu loh Pak. Apa? Buatan. Sawangan kae sawangan gitu loh. Ulan ora lintang ora kira ninggalno bulan ora kira ninggalno bumine. Kaya tresnaku ning kowe. Kaya sayangku ning kowe. Selawase aku mung ngenggo kowe. Nah terus ditarik ke lagu sholawat luar biasa. Mudah-mudahan Allah paring datang kulon jenengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal mar'a ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Besok di akhirat itu kulon jenengan itu pasti akan bersama dengan orang yang kita cintai. Lek kula menjenengan cinta pada Nabi, insyaallah bareng Kanjeng Nabi. Kulon jenengan cinta ulama ya bareng ulama. Besok di surganya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini dawa umur, barokah rezekine, padang dalani jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Sapa ngomong kuburan Mang? Aja su kesusu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin sekalian, di bulan Muharram tadi ayat yang dibaca oleh Qori Internasional kita
Alhamdulillah. Itu tadi mengenai khususnya yang ayat ke-36 ayat surat At-Taubah itu menceritakan bahwa di dalam kitabnya Allah itu hitungan bulan itu isna asyar. Ada 12 bulan. Minha di antara 12 bulan itu ada bulan-bulannya Allah, arba'atun hurum katanya tadi. 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bulan-bulannya Allah, Pak. Bulan-bulan yang dimuliakan. Kalau Ramadan kan bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan kulon jenengan. Sa'ban bulan Kanjeng Nabi. Lah bulan-bulannya Allah ini luar biasa, Pak. Banyak kejadian di Muharram itu. Salah satu di antaranya diterimanya taubatnya Nabi Adam. Padahal menurut manusia biasa itu bukan dosa, Pak. Wong keliru. Yang dilarang oleh Allah makan buah khuldi yang sebelah sana. Yang dimakan sebelah sana. Menurut logika ndak salah beliau. Cuma podo-podo jarene iblis, podo-podo buah khuld. Pohon khuld itu kekal. Kemudian Nabi Adam dirayu-rayu. Aku lega sayang nang awakmu Dam, ora tak kasih tahu. Krono aku iki sayang nang awakmu ben kekal abadi dek kene. Makmu buah khuld ini. Wis emoh sakjane, wis emoh. Dam kok kon bahlul banget. Kon dilarang mangan iku ben awakmu gak kekal dek kene. Jenenge setan, Pak nggih. Tugasnya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu wis mutlak itu. Kerjaannya setan itu menggelora dalam hati kita. Di dada ini wis menggelora. Digelorakan oleh iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa iblis itu? Minal jinnati wan nas. Setan itu kadang-kadang berbentuk jin, kadang-kadang berbentuk jun. Anas. Minal jinnati wan nas. Kerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bikin dada manusia ini bergelora. Muncul ragu, muncul wani nang haram, macam-macam, Pak. Itu tugasnya. Contoh kecil nih, contoh kecil. Orang mau berbuat baik. Di dalam kitab itu, orang berbuat baik seperti orang mau datang pengajian. Itu yang harus dia lalui ada sab'ina iblis. Ada 70 iblis yang menggoda dia. Pertimbangannya 70 kali, Pak. Teko ndak yo, teko ora. Mundur maneng, teko ora. 70 iblis itu yang menggoda itu. Loh, ini yang hadir ini lolos. Alhamdulillah. Lolos. Yang hadir ini lolos. Karena lebih tebal imannya. Alhamdulillah. Jadi orang mau berbuat baik apa saja, pertimbangannya itu 70 kali. Godaan iblis yang harus kita lalui. Diterimanya taubatnya Nabi Adam. Nah ini, Pak, dia berbuat salah, Allah yang mengajari istighfarnya. Diajari istighfar oleh Allah. Ini jam, waca niki. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
minal khasirin. Allah yang ngajari Adam, baca ini. Diwaca Pak 400 tahun. Berapa tahun tak ketemu. Ya Allah, ya Allah. Nabi Adam turun di Mekah, di India, Ibu Hawa di Jeddah, di Mekah lah ya. Wih, tahunan Pak gak ketemu. Tapi Nabi Adam wis apal ambu keringete Ibu Hawa itu wis apal. Ya. Wis cedek kok koyo ambune sesuatu ini. Ya. Ketemunya di endi? Di Jabal Rahmah. Di Gunung Rahmah lek jenengan umrah lho Pak. Dek ngriko ketemu nih. Laiki ketemu. Nangis nang Gusti Allah pas bulan Muharram diterima taubatnya Nabi Adam. Terutama di Asyura itu Pak. Asyura itu hari ke-10. Oleh wong Jawa digawe jenenge bulan Suro. Anya ilang Asyura hari ke-10. Kate ngomong Muharram itu angel. Suro ngono ae. Suro. Lah, kenapa kok suro yang di garis bawahi? Karena banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, Pak. Termasuk diantaranya diterimanya taubatnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Yang kedua, apalagi kejadiannya? Dalam kitab-kitab itu jelas diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir. Ya Allah. Banjir. Nabi Nuh sama lihat. Begitu dapat firman Allah, perintah untuk bikin perahu, semua masyarakat yang ada di sekitarnya Nabi Nuh ngomel-ngomel, noh gendeng. Wong dek kene pas padang pasir kok gawe perahu. Kadek gawede Pak. Perahu nih. Wah dicemooh. Bukan hanya mencemooh umat Nabi Nuh. Perahu yang sudah hampir jadi itu digawe tempat WC oleh masyarakat. Ya Allah. Pertolongannya Allah apa? Ada satu orang yang lagi qadil hajah di situ, orang yang sakit parah, kepleset nang kotoran teman-temannya itu waras, Pak. Iso melakukan maneh, iso sehat. Cara Allah ini ya. Ngomong-ngomong nang wong, aku tiba nek kono lho waras. Iya ta? Iya. Dadi sing loro-loro kabeh rono kabeh sampai entek bersih lagi itu, Pak. Kapokmu kapan? Tapi gak sombong sing liyane. Cuma membersihkan kotoran yang ada di kapal itu. Apa? Perahu itu. Perahu raksasa. Banjir, anak dhewe ambek istrinya lari ke gunung, ditawari naik emoh. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Bukan, kata Allah. Itu hanya anak secara biologis, tetapi bukan anak yang sesungguhnya. Karena tidak sama imannya. Ya, sudahlah, gak usah nervous. Gak usah bingung, gak usah mikir-mikir masalah iku maneh, wahino. Nah, sudah ditinggal. Betul. Begitu diajak lagi, nak naik ke perahu. Ke istrinya naik ke perahu. Enggak, saya sama mama mau naik gunung biar selamat. Gunungnya kelelep. Mati di situ. Maka bulan Muharram Allah selamatkan Nabi Nuh.
Ya, mudah-mudahan barokahnya Muharram ini taubat kita diterima, hajat kita dikabul oleh Allah. Allahumma amin. Napa malih kejadiannya? Banyak Pak, seperti diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Mengajak umatnya ya, menghindar dari Fir'aun, keganasan Fir'aun. Sudah jauh perjalanan sampai ke tepi laut. Bingung Nabi. Nabi Musa bingung, ya Allah ini gimana ini? Kalau mundur bunuh diri, dipenggal sama Fir'aun dan anak buahnya. Kalau kami terus kecegur segoro, ya nopo niki ya Allah, ya Musa, don't worry, don't nervous. Ya, pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkat dipukulkan. Diur. Kataudin adim. Ya, air laut itu kayak gunung membelah dua. Subhanallah. Nabi Musa dan umatnya berjalan melalui segoro yang dikenal dengan Laut Merah itu. Sampai ke seberang sana, ternyata Fir'aun dan bala tentaranya sudah ada di tengah. Yang ngejar itu Pak. Bingung lagi Nabi Musa. Yuh, ya apa ini? Ya Allah, please help me. Ini Fir'aun sudah ada di tengah ini. Ya pokol boleh sah. Pokol boleh bi tongketah. Pukul lagi dengan tongkatnya. Deltan yang tadinya berupa jalan tol itu Pak. Berubah lagi. Apa air ini yang menggunung tadi? Sambung lagi. Disitulah banyak tentara Fir'aun yang ketusuk pedangnya sendiri, ketusuk tombaknya sendiri, sehingga darah itu Masya Allah. Makanya disenengin Laut Merah. Kenapa? Merah darahnya tentara Fir'aun dulu. Sementara Fir'aun oleh Allah diselamatkan melalui ombak ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran, pemberitahuan kepada umat bahwa orang yang ngaku-ngaku Tuhan pun mati. Orang yang mengaku Tuhan pun mati. Diawetkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang masih ada jasadnya Fir'aun di mumi. Ya Allah, ya Allah. Ini selamat, Nabi Musa selamat juga di dalam bulan Muharram. Jadi tidak benar Pak. Di Primbon itu kalau mau nyelamati anak manten gak oleh suro, katanya akan ada belai. Itu Primbon. Justru menyelamatkan. Adam diterima taubatnya, Nabi Nuh selamat dari banjir, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, ya kan? Justru bagus Muharram ini. Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Gak oleh pindah omah bulan suro, kucluk iku. Dadi lek jenengan ketemu Primbon sing model ngoten niku, siramen bensin, obongan, setan itu Pak. Saestu setan niku. Saya sudah meneliti soalnya. Semua isinya itu bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan Al-Hadis, bertentangan dengan dawuh-dawuh ulama. Ya Allah ngene. Ngono kadang dipercaya. Ya Allah. Padahal kita ini punya Al-Qur'an, punya Al-Hadis, punya As-Sunnah, punya ulama, enggak apa-apa. Justru menyelamatkan bulan-bulannya Allah. Masa gak gelem nang bulannya Allah? Masa ndak mau nang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah? Tapi kalau saya bismillah yakin bulan ini menyelamatkan, bulan ini penuh berkah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Apalagi di
dilahirkannya Nabi Isa di bulan Muharram. Bukan 25 Desember, Pak. Bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram ini dilahirkannya Nabi Isa. Dan sekaligus diangkatnya ke langit pun juga Muharram. Bulan Muharram. Itu kejadian-kejadian secara garis besar. Nah, sekarang bicara kebiasaan. Ulama-ulama salaf dulu, termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, setiap malam 1 Muharram, beliau pasti membagi-bagikan zuzu ke santrinya. Termasuk takmir, cerdas, maringi saya juga zuzu. Ya, luar biasa ini. Ya, apa tafa'ulan itu artinya mengikuti jejak langkah ulama salaf biar mengandung keberkahan. Tadi di masjid di rumah saya itu, istri saya ingatkan, nanti di masjid ada pembacaan doa awal tahun, saya bilang. Tolong kesempatan sedekah zuzu nang jamaah. Akhirnya maghrib nyuruh anak beli, dibagikan di masjid. Tapi saya tadi tak tinggal, kak keduman zuzu ternyata diganti di sini. Subhanallah. Ya. Jadi minum susu. Tujuannya apa, Pak? Katanya beliau itu, katanya beliau, apa tujuannya? Tujuannya itu biar 1 tahun ke depan itu menjadi apa? Putih, tahun yang putih penuh berkah. Coba ini tak baca ya. Dari pondok pesantren di Rusaifah di Mekah. Doanya Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman kami dan tambahkanlah darinya rezeki pada kami. Ini faidah minum susu putih di awal tahun Islam, bulan Hijriah. Tahun Hijriah. Yang pertama dianjurkan minum susu putih di awal tahun 1 Muharram. Tafa'ulan artinya meminta agar sepanjang tahun dijadikan tahun yang putih, tahun yang bersih, tahun yang melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki jika masuk malam 1 Muharram selalu membagikan kepada santri-santrinya susu putih. Yang ketiga, waktunya dimulai dari malam 1 Muharram ini, malam ini ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Wow, masih ada kesempatan, Pak. Sampai rame-rame nang ini supermat apa ini Sidogiri itu basmalah ya, beli borong susu berikan saya. Orang-orang. Yang keempat, tafa'ulan itu adalah artinya melakukan sesuatu dengan harapan mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu ternyata memang yang dilakukan seperti ini, Pak. Minum susu. Allahumma barik lana fi wa minhu. Ya. Masya Allah. Cerdas takmir nih ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi berkesempatan untuk bersedekah minuman susu sepulang dari sini nanti ya. Batasnya subuh. Nanti pulang dari sini kepengen ya sudah berikan pas subuh itu. Ayo, jangan saya enggak sholat sampai gini, jangan. Ayo, engkau oleh susu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah kejadian-kejadian di bulan Muharram yang luar biasa, Pak. Nah,
Sekarang yang ketiga, poin ketiga, apa sesungguhnya yang harus kita peringati seperti malam ini? Mengingat-ingat bahwa ternyata umur kulon jenengan sudah. Dengan peringatan tahun baru seperti ini, mengingatkan orang cerdas itu pasti akan merenung. Dari umur yang telah dijanjikan Allah sudah, Pak. Tak disadari semakin mendekat nang di kuburan. Jangan malah kemudian tambah umur, happy birthday to you. Nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak. Happy birthday to you. Ya Allah, mohonlah kepada Allah keberkahan. Alfa mabruk itu yang dibaca. Gimana itu nyanyiannya? Mabruk, alfa mabruk. Itu loh. Beribu-ribu keberkahan minta pada Allah. Jangan jingkrak-jingkrak happy birthday. Semakin dekat kuburan kok jingkrak-jingkrak itu loh. Yang mestine nyuwun datang Gusti Allah ampunan, keberkahan, gitu, kesolihan, solihul a'mal. Itu yang kita kita lakukan. Malam tahun baru ini merenung, Pak. Malam renungan ini bahwa ajal yang telah ditentukan oleh Allah itu pelan-pelan mendekati kulon jenengan. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Salat kita, wong salat jar gak pernah husuk ngono. Betul mulutnya Fatihah, pikirannya susu imelijo turun. Pikirannya soal ketelisut. Oh ternyata di bur ini pintu jeding. Ya Allah eling kabeh ngono kate njaluk swarga. Ndak bisa mengandalkan amalan kulon jenengan piyambak tanpa rahmatipun Allah, enggak bisa. Enggak cukup mengandalkan salat koyok ngono. Ngandalno ibadah poso. Betul gak mangan gak minum, motonin jelalatan. Delok rok melorot. Aduh macem-macem. Delok you can see my kelek. Ya Allah, ngono ndak bisa Pak sempurna. Kita mengandalkan zakat, ya gitu-gitu doang. Kita mengandalkan haji, aduh jauh. Masya Allah, Masya Allah. Tanpa rahmatipun Allah, tidak bisa. Maka malam tahun baru itu sesungguhnya adalah malam renungan. Makanya Nabi dulu pernah bilang begini Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab itu loh. Sik cili areke pas tak delok niku ndek kitab cilik sean SD Mangliawan SD. Dari belakang pundak nih loh, niki pundak nggih. Pundak kanan kirinya dipegang oleh Rasulullah. Nah, di sininya dipegang gini. Apa katanya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Arek cilik lho Pak, dinasehati ngoten. Nak, hiduplah kamu di dunia ini seperti gharib. Seperti orang asing. Seperti tamu yang cuma nunut minum zuzu, habis itu pulang. Dari sebentarnya di dunia ini. Arek cilik digitukan.
Ibnu Umar itu dipegang pundaknya, nak, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Atau abiru sabilin. Seperti orang yang nyebrang jalan. Nyebrang jalan nih lho Pak. Karena dalan ngajeng niku buanter-buanteran, maka nyebrangnya gedah tolah toleh. Napa kok? Ben slamet. Wong urip nggih ngoten. Tolah toleh endi sing haram, endi sing halal, endi bojone dhewe, endi bojone tangga niku cek gak tolah toleh. Itu maksudnya seperti orang nyebrang jalan itu lho Pak. Seperti orang nyebrang jalan. Itu kalau ndak hati-hati, nggak tolah-toleh, gak bahaya ta? Ono sing jawab, yo bahaya tapi gak sepiro. Ono maneh, yo bahaya titik. Ya stiker-stiker. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku yang ngikuti ngono-ngono iku. Wong aku duwe stikere. Ya Allah. Arek cilik sudah dinasihati seperti itu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Itu lengket di sininya Ibnu Umar itu. Habis itu Sayyidina Ibnu Umar ini, putra Umar ini ke orang banyak di situ. Karena Ibnu Umar ini terkenal ustadz cilik Pak dulu. Ustadz muda gitu. Di zaman sahabat. Terus ngendika ngeten. Qala Umar di depan para sahabat itu setelah dipegang pundaknya oleh Nabi tadi, beliau kemudian mendatangi banyak orang terus sendika ngeten. Idza amsaita fala tantadiris sobah. Gitu. Kalau kalian masih berada di waktu pagi, ya, ida asbahta fala tantadiril masa gitu ya, mohon maaf. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan nunda-nunda amal, jangan nunda-nunda perbuatan sampai sore, jangan. Atau jangan nunda-nunda ibadah, atau jangan nunda-nunda taubat sampai sore, jangan. Wa ida amsaita, katanya Ibnu Umar, apabila kamu berada di waktu sore, fala tantadiri sobah, jangan kau tunda menunggu waktu pagi. Iya lek umurnya sampai pagi, lek jam 12 bengi kaiso nafas. Asmani kumat. Mau beli ke apotik wis tutup. Mati. Jangan nunda-nunda. Jangan pernah nunda-nunda ibadah, jangan pernah nunda-nunda taubat, jangan pernah nunda-nunda pekerjaan apapun. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, saat ini kerjakan. Ini pesan dari Ibnu Umar. Terus khudil haya limautik. Khudis sihah qabla saqamik. Gitu. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wali hayatika qabla mautik. Dan pergunakan kesempatan waktunya kamu hidup sebelum datang kematian itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka pesan dari Ibnu Umar yang masih muda belia ini, kita renungi di malam-malam tahun baru seperti ini. Jaluk nang Gusti Allah cukup, gak usah jaluk sugih Pak, diinceng maling. Minta cukup. Ya apa jari Gus Dur niku? Tanda yen iman. Kalau orang beriman itu takutnya hanya kepada Allah, maka semua dibikin oleh Allah takut kepadanya. Artinya lek kula hanya tunduk kepada Allah,
semua akan dibikin tunduk kepadanya. Uripe ayem, tentrem, nikmat, nyaman. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan ya murah rezeki, ya akeh duwite, Allahumma. Kadang ana wong duwite akeh, Pak, tapi sedikit rezeki. Lho kok bisa? Contoh. Wong ini ku duwike Masya Allah Pak, di dompete awake, di rekening kono, rekening bank kono, rekening bank kono awake. Cuma pas mangan niku Pak ya, masih di meja niku sembarang kalir ono. Dek mek mangan nasi putih ambek banyu. Rezekine titik. Masih duwe akeh, rezekine titik. Mangan nge gak oleh sama dokter. Kati apik ngapik nge satin ojo. Apa maneh? Ojo, kabeh ojo. Ya Allah, rezekine titik wong iki rek saken. Lek awak-awakan masih duweke gak pate akeh, tapi rezekine gede, sembarang kalir mlebu. Opo ae sing gak mlebu. Itu jenenge wong gede rezekine. Masih duwite gak patek akeh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, muga-muga kula jenengan niku pinaringan rezeki sing akeh, barokah. Ngoten nggih? Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali ke tahun baru Islam. Jadi Pak Takmir bikin spanduk. Kemarin saya ceramah di gedung DPRD kota yang mengadakan yayasan Gorontologi Lansia Jawa Timur di Malang. Ada penulisan yang diulang-ulang itu tidak benar. Contoh, selamat tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Loh ya apa? Ya harus jelas dong. Selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Nah, ngoten Pak Takmir kalau bikin spanduk. Ojo selamat tahun baru Hijriah 45 Hijriah. Waduh, iku gak ngaji di Al-Hamid itu. Makanya keliru. Coba ngaji di Al-Hamid. Islamnya jelas. Kenapa? Untuk syiar. Selama di mana-mana tertulis selamat tahun baru Islam, ngono. Selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru Islam. Syiarnya biar ada. Lho pokok wedi kate ngomong ngono lho wedi. Kate nulis ngono. Sing diwedeni lho sapa? Justru Allah itu seneng kalau ada orang yang mengagung-agungkan agama Allah ini. Seneng. Jangan takut, tulis saja. Kami keluarga besar Masjid Al-Hamid, Mangliawan, New York. Ya Pak? Malang Permai. Ya, mengucapkan selamatnya gawede. Selamat tahun baru Islam. Ya, 1445 Hijriah. Ngono, syiarnya kelihatan. Syiarnya kelihatan. Nah, jadi lek kula jenengan pun ngertos ngoten, oh lek ngene berarti kita ditambah ketaatan kita. Salat misalnya Pak, itu ndak lama. Salat sunnah gak podo. Ono penekanane di awal, ono penekanane di akhir. Contoh duhur. Duhur atau Jumat sama. Katanya Imam Ibnu Mas'ud. Al-Jum'atu kad-duhri. Jumatan itu podo karo duhur. Makanya lek duhur ono qobliyah, maka Jumatan juga ono qobliyahnya. Ya, makanya orang bisa sholat qobliyah Jumat lek adane 2 kali. Lek adane mek siji gak iso iku. Wong imam khatib sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus adzan. Mari ngono khatibe bangun terus ngomong ya ta? Coba 2 kali.
ada kesempatan untuk qobliyah. Nah, duhur dan duhur atau Jumatan. Cuman lihat, yang ditekan itu qobliyahnya, Pak. Ada keterangan hadis sahih bunyinya begini. Man shalla arba'ata raka'atin masna masna qobliyatad duhri atau Jumat. Siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat 2 salam, sholat lagi 2 salam, niat yang sama, sama-sama qobliyah, cuma 4 rakaat dibagi 2. Siapa yang istiqomah sholat qobliyah duhur atau Jumat? Apa kata Nabi? Pertama, haramallahu jasadahu alan nar. Dipelihara jasad kita ini tidak akan terkena api neraka. Eman toh? Eman. Cuma kebanyakan telat. Omane sing cedek-cedek masjid. Lek gak komat gak budal. Yakin kula. Yakin. Lek kepingin gak telat, sadurunge adzan jenengan pun teng mriki. Ya dijamin enak itu, sholat, enjoy. Satu. Yang kedua, orang yang istiqomah sholat 4 rakaat sebelum duhur atau Jumat. Masna, 2 salam, 2 salam. Kata Nabi, ibadah kulon jenengan seperti itu, kat tahajud. Dinilai seperti tahajud. Tidak ada amalan siang yang menyamai tahajud kecuali qobliyatad duhur. Tidak ada. Tidak ada amalan-amalan yang bisa menyamai tahajud kecuali qobliyatad duhri. 4 rakaat, 2 salam. 2 salam. Kira-kira sanggup mengamalkan? Insya Allah. Kira-kira sanggup enggak telat? Terutama yang omai cedek nih loh. Omai rumah semakin dekat dengan masjid, semakin telat tekone. Kok bisa, Pak? Nggak tahu saya. Wong itu penelitian nyata. Ngentengno. Jare bojone, ayo pandang nang masjid kono lho. Durung komat mah. Durung komat. Ancor pesena telur, tekor pesena pentol. Aduh ya Allah. Pun ini ada yang sholat itu kadang yang ditekankan itu sebelumnya. Ada yang ditekankan sesudahnya. Contoh Isya. Apa kata Nabi? Komentarnya Rasulullah. Man shalla ba'diyatal isya arba'a raka'atin masna masna. Saya tadi mencontohkan. 2 salam, sholat lagi, 2 lagi salam. 4 rakaat sesudah Isya. Ya, tak ulangi. Man shalla arba'a raka'atin masna masna ba'diyatal Isya. Siapa orang yang sholat 4 rakaat 2 salam sesudah Isya, kata Nabi, ka'ibadati fi lailatul qadar. Pahalanya menyamai ibadah pas malam Lailatul Qadar. Berarti yang ditekankan ba'diyahnya. Paham ya? Nah ini banyak orang enggak paham. Jangankan kok ba'diyahnya. Durung wiritan wis. Ya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan antas salam, lantas jalan. Masya Allah, ngobrol di luar, lali sholat sunnah wis sampai tekan omah. Man tarokal wirid fahuwa kal kirid. Sopo sing ninggal no wirid persis ketek mencolot nih. Masya Allah. Mari salam, meneng dulu, astagfirullah, diimami.
Saya itu kadang-kadang kepingin eruh wonge, Pak. Sing ngomong jarene lek wirid banter bid'ah. Gak moco kitab kita. Saya baca kitab menemukan di Sahih Bukhari. Ternyata Rasulullah itu banter. Didengar oleh sahabat. Sehingga sahabat itu bisa menghafal apa yang dibaca Rasulullah. Gak mungkin hafal sahabat kalau tidak dengar dari Nabi. Itu ada di Sahih Bukhari. Imam banter itu. Mosok mari assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum balik nang jamaah tek njegidek. Meneng lerak matane. Iku sing ditiru sapa iku lho? Kanjeng Nabi gak koyo ngono. Mangkane ngaji ta lah. Ojo mek mbok di Google ae titik-titik bid'ah. Titik-titik neraka. Ya Allah. Kurang micin niku. Kakian micin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngene. Mentelange jamaah didelok sithik-sithik. Endi maratuwaku ngene paling. Ya Allah. Niru sapa sing ditiru iku lho. Pengen neruh aku wonge. Sing ngomong koyo ngono. Jenengan semerap, Pak. Imam Bukhari itu kalau ngimami, jari murid-muridnya, itu ya didengar wiritannya. Imam Muslim kalau ngimami, itu ya didengar wiritannya. Yo dawuh, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Itu Imam Bukhari, Imam Muslim. Ono arek baru mengenal Islam. Hai. Bid'ah loh. Ya Allah, baru kenal Islam. Dari sapa kon ngomong ngono? Dari guruku. Loh, gurumu itu alim mana ambil Imam Bukhari? Alim mana ambil Imam Muslim? Saya ingin tahu. Ya Allah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mumpung tahun baru Islam ini, mari kita ngikuti jejak Nabi dan para sahabat serta ulama salafus saleh. Ya, ulama salafus saleh. Itu ojo mek karepe udel dhewe. Sanggup kira-kira insya? Baru setelah 4 rakaat selesai, 2 salam, ndang tutupen botolmu. Bukan. Tutupen dengan witir. Nang tutupen dengan witir. 1 rakaat saja, ndak apa-apa. Lelek kuat jenengan, 3 rakaat monggo. Kula sik tahes Ustaz, nggih pun 5 rakaat. Kula sik kuat 7. Terusno sampai 11 legrek. Bendino ngono. Gak apa-apa sedikit tapi terus menerus kata Nabi. Ahabbul a'mali ilallah. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus. Adwamuha wa inqalla. Walaupun sedikit. Masih titik tapi lek terus menerus itu lebih dicintai oleh Allah daripada langsung 11 rakaat witir tapi setahun sepisan. Lebih baik ndak apa-apa Mas yo kaya kula wau 1 rakaat. Tapi bendino iku sik luwih dicintai oleh Allah ya. Masih lebih sedikit tapi terus menerus. Sampai di sini paham? Ya, oke. Semoga barokah manfaat. Semoga dengan tahun baru ini kulon jenengan ke depan mudah-mudahan tambah api, tambah saya imannya, tambah sayang istri juga tambah sayang suami. Allahumma tambah sayang anak-anak kita. Ojo me anake rondo ae rek.
Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Ngono. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana? Janda yang mana? Yang tuan senangi. Janda putih, mukanya putih, lehernya hitam. Kak katut diwedai. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh. Okelah, sebelum saya tutup doa, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya ngacung. Bebas pulsa. Ya, monggo sebut nama, nomor rekening. Mau enggak usah, Pak. Waalaikumsalam. Duhur. Tahiyatul masjid. Oke. Ditambahi maneng. Ya Allah, meh katin donga niki, Pak. Aduh, ditambahi pole. Susu yang mana? Susu yang mana? Ya. Baiklah. Jadi ada pertanyaan. Kulo niku terkadang datangnya sudah meh-meh komat. Mana yang kami dahulukan? Pertanyaannya begitu tadi. Gitu? Aku luruh. Tahiyatul masjid apa qobliyah? Mana afdol? Kalau memang terasa sudah telat, Pak, disikno tahiyatul masjid. Karena ini rumah Allah. Lho Pak pripun saya tak lho salah dhewe telat. Maka nih tambah dekat dengan masjid semakin telat datangnya ke masjid. ya, makanya ojo telat. Lek kepingin sempurna qobliyahnya datang sebelum adzan. Jenengan pun tahiyatul masjid rumiyin ndungguh iktikaf ndonga sing akeh. Maca Quran atau istighfar atau sholawat. Terus didengar adzan. Siapa orang yang mendengar adzan sudah di dalam masjid? Man sami'an nida wa huwa fil masjid. Siapa yang mendengar adzan dan dia sudah di dalam masjid, faja'a yaumal qiyamah, dia akan datang besok pada hari kiamat, wa wujuhu wa yadaihi wa rijlaihi munawwar. Mukanya, tangannya, kakinya bersinar kasyamsi sebagaimana matahari. Wa yata'ajjabunal malaikah. Malaikat terheran-heran. Man antum? Kelompok yang datangnya mukanya, kakinya, tangannya seperti bersinar seperti matahari, departemen store. Ya, kayak matahari. Kaget malaikat, kamu siapa? Kalian siapa? Hal malaika minal jin. Dari golongan malaikat apa jin katanya. Qalu mereka menjawab, nahnu min ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jama'al hamid malaikat. Umat Kanjeng Nabi. Menungso kula niki. Diarani jin barang. Terus malaikat takon, wa ma a'malukum? Amal apa yang kalian lakukan? Kok dimuliakan oleh Allah seperti ini? Dia menjawab, kunna fil masjid wa kunna nasma'un nida. Saya sudah ada di masjid sebelum adzan itu, sehingga saya mendengar adzan ketika aku sudah di masjid. Loh, kelompok model koyok jenengan nih loh. Besok di hari kiamat itu mukanya, tangannya, kakinya itu bersinar. Kata malaikat silau men. Sampai malaikat silau. Wa yata'ajjabuna mereka gawok. Napa gawok niku Pak?
Bahkan ada malaikat ngomong salah satu, aku heran, ngono. Masya Allah. Nah, mugi-mugi kula panjenengan istiqomah. Datang sebelum komat. Ya Pak ya. Kalau perlu sebelum adzan. Loh Pak, pripun kalau dengar adzan baru wudu? Kemudian dia perjalanan adzan. Itu seperti bulan. Kal qamar. Loh Pak, bagaimana kalau dia santai-santai begitu dengar adzan, dia baru wudu, itu mukanya seperti bintang. Se ono sinare. Lho lek masjid jamaah wis buyar Pak, dhek baru wudu, burek. Enggak Pak, tetap ada sinar tapi wis embu koyo opo gak wis. Makanya cek gak burek. Menyango masjid sebelum azan. Wah, top niku, top marko top niku. Bisa sempurna tahiyatul masjidnya, mendengarkan adzan yang dijanjikan Allah seperti matahari besok di hari kiamat. Yang ketiga, apa tadi Pak? Bisa sempurna qobliyahnya. Wow, so sweet Pak. Kalau duhur itu kan haramallahu jasadahu 'alan nar. Itu loh, mahalnya di situ Pak. Orang yang istiqomah qobliyah duhur 4 rakaat, 2 salam, istiqomah sudah. Sesibuk apapun dia utamakan sholat seperti itu. Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa mengawali yang lebih baik di tahun baru Islam ini. Ada lagi terakhir, Ibu tadi ngacung tuh. Tadi ngacung tadi. Silakan. Oh, kukur. Silakan sebelum saya tutup dengan doa. Subuh. Tak terangkan. Katanya kayak tahajud semalaman. Bukan. Kalau jamaah. Sebentar. Isya dulu Pak. Isya dulu tak terangkan. Saya tak ambaan dulu. Mari minum zuzu. Ditambah lagi zuzu. Ngompol deh gini suwe-suwe ya. Man shallal isya bi jama'atin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal laili. Pahalanya seperti sholat tahajud separuh malam. Kok subuh dia ikut jamaah lagi? Kata Nabi, man shalla subha bi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu. Maka koyok-koyok dhewe sholat bengi, sholat tahajud semalam suntuk. Subhanallah. Padahal awak ilo wak ngorok. Gara-gara barokahnya jamaah, dianggap tahajud semalam suntuk jamaah subuh. Nah, itu kan yang wajib. Jadi saya terangkan qobliyahnya dulu ya. Pertama, qobliyah subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal kita tahu isinya dunia itu api-api, artis, ya. Ya, ono emas, ono mutiara, nek macam. Iku gak ono apa-apane, Pak. Gak ono apa-apane. Sik luwe apik salat sunnah sebelum subuh. Nah, sekarang caranya. Ndak sembarangan, Pak. Ono carane. Man shalla rak'ataini qabliyatas subhi. Ya. Bi alam wa alam. Sallamallahu atau minal musibah. Gitu. Tak ulangi.
Artinya, barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, bi alam wa alam. Artinya, setelah Fatihah dia itu membaca alam nasroh, rakaat kedua alam taroh, ya. Maka sallamahullahu ta'ala, ya, bimusibatil alam. Dia akan selamat dari musibah alam ini. Diselamatkan oleh Allah. Paham ya? Allahu Akbar. Rakaat pertama alam nasrah setelah Fatihah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Setelah rakaat kedua setelah Fatihah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. 2 surat ini jangan dipakai pas ngimami subuh. Ini salah paham ini. Nabi menganjurkan lek subuh amma yatasaalun. Rodok panjang, diparuh loro tapi. Diparuh loro, Mas Imam. Ojo rakaat pertama amma yatasaalun. Yang kedua abasa wa tawalla ada nol assalamualaikum kok ana wong. Assalamualaikum kok ana wong. Pindah masjid. Kesuwen. Ya, diparuh loro. Memang kenapa subuh itu kok disunnahkan suratnya agak panjang? 1, ngentene wong sik tas tangi, sik mumet, antri jedinge anake akeh, ana sing sik kabelet barang. Lek surate rada panjang, insyaallah mereka datang sik nututin. Jajal alam taro ambil alam nasroh, ayo. Mereka datang ke sini. Sallallahu rabbuna allan nuril mubin. Wis salaman kabeh kate mulai. Apa ndak dolim itu? Imam seperti itu. Ya. Lek subuh iku dawa ngono lho. Terus qomatnya diundur nemen. Diundur nemen qomate, Pak. Isi dengan sholawat dan doa atau puji-pujian itu loh. Tapi tolong gak usah yang nyanyi-nyanyi itu. Kalau pas antara adzan dan iqamah itu jangan. Rudo menungso barang itu ndak usah wis ngono-ngono. Diisi doa atau pujian doa sholawat yang bermakna doa-doa itu. Lek subuh biasanya pendek-pendek niku. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim la yaghfirud dzunuba illa rabbul alamin. Istighfar. Enggak usah sing lagu sholawat modern-modern ini saya kayak joget-joget nih. Akhirnya anak Pak Takmir sholat qobliyah itu loh Pak. Melok-melok joget. Ya kana budu wa iya kana stain. Apa iku? Wes gak atik ngono. Pujian biasa-biasa mawon. Isine. Kenapa? Kok diisi ngono? Kok diisi doa dan sholawat? Apa kata Nabi? Ad-du'a'u bainal adzan wal iqamah mustajabah. Karena doa-doa, sholawat, permintaan, permohonan, ampunan dan sebagainya antara adzan dan iqamah itu tidak ada penghalang. Pasti tembus langit. Pasti mustajabahnya. Jadi eman Pak. Eman. Makanya perbanyak sholat, doa. Biasanya yang dibaca ya pesan Nabi itu kalau subuh itu sebelum subuh sampai sebelum qomat membaca subhanallahi wa bihamdih
Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahnya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Sing akeh nih, minimal 100. Jenengan moco oleh seminggu, lihat perubahan dalam hidup jenengan. Lihat, utangi lunas, kerjaannya mapan, usahanya lancar. Jenengan coba ditenonon. Nek sik durung terus waca maneh subhanallah wa bihamdi subhanallah illa astaghfirullah. Ngono. Kok sik akeh utange? Ya kerja, aja mek wiritan tok. Payah mek wiritan tok, dijulekno malaikat engko. Winginane ana uang teko, "Yai, tolong kula paringi ya amalan ijazah. Anak kula sik cilik-cilik, ya utang kula sik wonten." Tak ambil no kertas Pak, tak tulisi ain lam qaf alaqah. Ya alaqah jong, kerja. Aduh yai macam alasan. Tak tambahi tulisan di bawah jim kaf jim. Lajak aja jong. Ya, dikuat-kuat no. Ndak bisa pengen ya Allah, Allahumma anzil alaina rizqik. Tembeling malaikat. Ya. Jadi ada ikhtiar. Islam itu menghargai orang yang kerja, itu dimuliakan Pak. Makanya suami yang kerja banting tulang-tulang dibanting keringetan ngono-ngono itu umpama mati antara tempat kerja dan rumahnya, mati perjalanan pulang, syahid Pak. Ya Allah, dari mulianya orang ikhtiar, dari mulianya orang yang kerja. Masya Allah, luar biasa. Ngaten nggih? Mudah-mudahan panjang umur, ketemu lagi insyaallah di episode dan gelombang yang berbeda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tak paringi ijazah purun. Amalkan nggih. Ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa makan tahu campur. Loh, saestu niki. Ayolah, tutup aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'mah wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma jammilna minal hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hamid fi hadzal masjid ya Allah bisihha wal afiyah was salamah wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten para rawuh atur-atur kawula napa ingkang saged kawula aturaken dhateng panjenengan bilih wonten tumpang tindipun sikil ngigringgingen bilih wonten kirang trap silaning catur wicara lan tata krami ingkang dadosaken gerahing penggalih sepindah malih nyuwun agunging sesamudra pangaksami kacepot kula namira mun badhe selopot anyuwun sapa ora sake bengkong gek saranah sakalangkong sapa ora. Nah, kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Sudirman Nabawi Asfi MAG atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya
Namun sebelum itu kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Hormat kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puturin. Butuh kita. Ini.